mumpung di laut, jadi kita cenderung garam. Jadi garam itu, abeng jangan jauh-jauh, abeng. Garam pasti kita rasanya asin. Kita misalkan membawa atau memasukkan 1 sendok garam ke dalam 1 gelas air, maka pasti air yang kita masuki garam itu akan terasa pahit, akan terasa asin, bahkan pahit. Itu karena kadar airnya hanya 1 gelas. Tapi meskipun kita bawa 1 kilogram garam, kemudian kita tumpahkan, kita tuangkan ke kolam atau bahkan ke air laut ini, maka air yang 1 kilogram garam itu tidak akan mempengaruhi rasa air kolam atau air laut ini tetap. Jadi itu bedanya ketika wadah yang kita tuangi garam itu kecil, airnya sedikit, maka garam yang 1 sendok pun sudah cukup untuk membuat cukup untuk membuat air itu menjadi asin atau bahkan pahit. Tapi 1 kilogram atau bahkan 2 kilogram garam yang dituang ke air kolam atau ke air yang di lautan ini, maka itu tidak akan mempengaruhi rasa air kolam atau air laut ini. Itu sebuah analogi ketika kemudian hati kita tuh sebenarnya kapasitasnya seperti lautan ini yang sangat luas, yang harusnya tidak terkontaminasi, harusnya tidak terpengaruh oleh garam-garam kehidupan yang sedikit. Tapi sayangnya karena kita tidak pandai menjaga hati kita, maka hati kita yang seharusnya seluas lautan, yang bahkan harusnya seluas samudra, menyempit, mengecil seperti hanya segelas air putih saja. Maka ketika kapasitas hati kita menyempit, kapasitas hati kita yang tadinya seluas samudra menjadi hanya segelas air, maka even ada masalah yang kecil saja, maka itu dampaknya terhadap kita sangat luar biasa. Kita akan jadi uring-uringan, kita akan jadi gelisah, kita akan jadi bahkan mungkin putus asa. Bahkan kita seperti orang yang kehilangan arah, tidak tahu harus kemana melangkah. Padahal masalahnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan masalah-masalah orang lain. Hanya bedanya itu, kapasitas hati kitanya sedang tidak baik-baik saja, kapasitas hati kitanya itu sedang menyempit. Abeng, jangan ke situ. Kapasitas hati kitanya sedang dalam takaran gelas. Maka cara terbaik untuk kemudian kita bisa mengeliminasi atau menetralisir berbagai macam problematika garam kehidupan itu, bukan kita harus mati-matian menghilangkan garamnya. Karena yang namanya ujian, yang namanya problematika hidup, romantika hidup pasti ada. Orang yang kaya pun tidak selalu senang selamanya. Orang yang miskin pun tidak selalu susah selamanya. Pasti ada Allah pergilirkan, di mana orang kaya juga pasti menemukan rasa tidak nyaman, pasti menemukan rasa tidak tenang, menemukan juga saat-saat di mana dia gelisah. Orang miskin pun tidak selamanya harus susah, karena ada saat di mana orang miskin pun bisa tersenyum. Orang miskin pun meskipun kekurangan materi, tapi bisa bahagia, bisa kemudian lebih lapang dari orang yang mungkin hartanya lebih banyak. Jadi bedanya itu bahwa seperti gelombang ini, seperti air laut ini yang tidak akan pernah berhenti, riak dan gelombangnya itu selalu silih berganti datang. Dari pagi saya sudah berada di sini mungkin sekitar 2 atau 3 jam, dan tidak sedetik pun saya melihat air ini tenang tanpa riak dan gelombang, selalu ada. Kehidupan kita pun seperti itu. Jadi pikiran kita itu seperti riak dan gelombang yang selalu berputar, yang selalu berganti, datang silih berganti. Tinggal bagaimana kemudian agar gelombang dan riak ini justru bisa membuat irama keindahan, sebagaimana riak dan gelombang di laut ini juga menyajikan alunan simfoni yang sangat memanjakan mata para pengunjungnya. Nah, pikiran kita itu ya seperti riak gelombang, ada
rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Di samping itu juga ada rasa bahagia, di samping juga ada rasa tenang, ada rasa nyaman, ada rasa berbagai rasa bercampur aduk di pikiran kita yang itu tidak pernah berhenti sepanjang 24 jam. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa memperluas hati kita seluas samudra ini, seluas lautan ini, agar riak-riak yang datang itu tetap menyajikan atau menampilkan keindahan dan harmoni dalam kehidupan kita. Jadi itu sebuah apa ya, sebuah ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa kita kemudian coba terapkan dalam kehidupan kita, bahwa tidak mungkin kita menghentikan gelombang. Yang mungkin kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berselancar di atas gelombang itu. Jadi kalau dalam bahasa Cirebonnya, you will never, we cannot deny wave from coming, but we can learn surfing. Jadi apa istilahnya? Kita tidak mungkin menahan datangnya gelombang, tapi kita bisa belajar untuk bagaimana berselancar di atas gelombang itu. Gelombang yang setinggi apapun bagi peselancar profesional justru merupakan arena, merupakan alat untuk menampilkan keterampilannya, memamerkan skillnya, meliuk-liuk di antara gelombang. Dan seperti itulah kemudian kita belajar untuk bisa berselancar di antara riak dan gelombang kehidupan. Dengan caranya itu tadi, kita harus mengasah kualitas hati kita agar seluas samudra. Kemudian juga kita mengasah keterampilan pikiran kita untuk mengolah, memilih, dan memilah mana yang harus kita tampilkan, mana yang harus kita sajikan, mana yang harus kita endapkan, mana yang harus kita buang, mana yang kemudian kita pakai, mana yang harus kita abaikan. Jadi sekali lagi bahwa gelombang ini tidak mungkin berhenti dan kita tidak mungkin menahannya, tapi kita bisa kemudian bisa menikmati alunan gelombang ini, irama gelombang ini, untuk kemudian kita dengan mensyukurinya, dengan belajar bagaimana kemudian kita bisa menikmati gelombang ini dan kemudian menyajikan keindahan. Seperti itulah kehidupan. Kehidupan ini terlalu indah untuk kita sesali. Kehidupan ini terlalu indah untuk kemudian kita habiskan hanya untuk menggerutu, hanya untuk khawatir, hanya untuk takut, hanya untuk kemudian mengeluh, hanya untuk kemudian mencari cara tanpa upaya kita untuk bagaimana lebih cerdas, lebih smart lagi untuk mengelola pikiran kita agar setiap romantika kehidupan yang datang bisa menjadi warna dan mewarnai kehidupan kita, yang kemudian kita lukis bagaikan pelangi dalam kehidupan kita. Itu terima kasih atas pelajaran hari ini yang demikian indah dari alunan gelombang dan ombak, dan semoga ini juga memberikan inspirasi bagi kita, khususnya bagi saya, bagaimana menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan cara bersyukur, dan untuk bisa bersyukur bagaimana kita mengelola, menata hati kita dengan senantiasa mendekatkan diri, mengupayakan diri kita lebih dekat, lebih intens lagi silatun kita dengan Sang Maha Pencipta. Karena dengan silatun yang kokoh, yang selalu online, yang selalu tersambung, yang tidak terputus oleh berat apapun, maka itulah disitulah kita akan menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Bila topik kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.